dengan saya, dosen Anda Raga Meta Alfati untuk pertemuan ke-8 ya. Jadi untuk kali ini, sebenarnya ini pertemuan ke-9, tapi pertemuan ke-8 kemarin kita sudah melakukan beberapa observasi, jadi pembahasannya akan kita lakukan sekarang. Baik, dari hasil observasi Anda kemarin, dari penugasan yang sudah saya berikan, kaitannya dengan materi hari ini kita akan membahas makhluk hidup dan ekosistem alam. Jadi dari penemuan Anda, tentunya Anda sudah memahami begitu ya bahwa ketika Anda mengobservasi ke dalam lingkungan sekitar Anda, dalam wilayah halaman mungkin ya halaman ataupun hanya pada lingkup area halaman belakang atau lapangan rumah, ataupun misalnya kalau Anda di dalam rumah pun ada berbagai macam kehidupan seperti mungkin akuarium dan sebagainya, Anda menyadari bahwa Allah itu menciptakan berbagai macam makhluk hidup gitu ya, yang selain manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi apa yang sudah diciptakan di dalam bumi ini itu telah dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah sistem kehidupan yang amat teratur. Kemudian ternyata makhluk hidup dan alam ini memiliki hubungan yang sangat efektif dalam menjalankan perannya dalam membentuk kehidupan bumi. Oke, contohnya gitu ya, ketika Anda mengamati lingkungan Anda yang sudah Anda lakukan kemarin, tentu Anda akan melihat berbagai macam hal dalam sampel wilayah kecil. Kemarin sudah ada misalnya contohnya di area kolam ya, kolam Anda. Ketika Anda mengamati makhluk hidup apa saja yang ada di area kolam, secara tidak langsung Anda sedang mengamati ekosistem di dalam kolam. Yang mana ekosistem itu sebenarnya ada dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami itu adalah ekosistem yang sudah tercipta sendirinya yang ada di alam tanpa campur tangan manusia. Seperti ekosistem hutan, ekosistem laut, danau, dan sebagainya. Kalau ekosistem buatan, itu berarti ekosistem yang secara sengaja dibuat oleh manusia, misalnya sawah itu juga bisa, kemudian ekosistem kolam, ekosistem di akuarium, dan sebagainya. Jadi ketika Anda mengamati, tentunya ada beberapa benda ya, ada beberapa materi yang ada di dalam ekosistem Anda itu. Yang pertama, pastinya ada biotik. Jadi biotik ini adalah komponen yang dinyatakan sebagai komponen hidup. Jadi ada makhluk hidupnya. Kalau Anda mengamati yang misalnya kolam, gitu ya, di kolam seperti ini, itu berarti makhluk hidupnya tentunya ada misalnya ikan, Anda menemukan ikan, gitu ya, makanya saya minta untuk mengambil foto ikannya. Atau mungkin saja ketika Anda melihat di ekosistem di kolam, ternyata di situ ada misalnya bebek ya, bebek yang sedang berenang yang memang sering main di sana. Kemudian jika Anda mengamati di tepiannya, tuh, di tepian kolam mungkin ada cacing, ataupun misalnya di sana juga ada tanaman rumput. Anda sebenarnya bisa memasukkan itu ke dalam satu ekosistem karena itu masih berada dalam satu wilayah tertentu. Lalu yang kedua, itu ada komponen abiotik. Jadi ketika Anda mengamati ekosistem yang ada di sekitar Anda, itu pastinya tidak hanya Anda amati hanya makhluk hidupnya. Ternyata di dalam ekosistem itu, jika Anda jeli dan menuliskan semuanya, ada komponen yang disebut abiotik. Jadi itu adalah komponen yang lawannya tadi ya, ini yang tidak hidup atau mati. Bisa berarti kalau ini sudah jelas ada ya, suhu itu pasti, cahaya, kemudian udara, air. Jadi tentunya selain itu tentu ada tanah, komponen tanah. Kalau misalnya tadi kemarin ada yang mengambil sampel itu di halaman depan yang ada pot-pot dan ada bunga, mungkin bebatuan, Anda juga bisa menuliskan itu termasuk dalam satu ekosistem. Jadi gitu ya. Kemudian apalagi? Ada udara, topografi, ada tanah, garam dan mineral. Ini sebenarnya sangat detail ya, tapi sebenarnya Anda tidak perlu menyebutkan sampai ini. Yang jelas komponen abiotik ini saya hanya menunjukkan bahwa dalam satu ekosistem itu tidak hanya ada biotiknya, tapi juga pasti ada abiotiknya. Gitu. Mengapa? Karena ekosistem itu cenderung adalah suatu wilayah yang mana ada saling keterhubungan antara beberapa makhluk hidup yang disebut populasi sejenis
dan lingkungannya, sehingga membentuk satu kesatuan. Jadi kalau Anda kemarin saya jelaskan mengenai ekosistem itu terdiri apa saja. Yang pertama itu individu ya. Jadi ada individu. Jadi individu itu makhluk tunggal. Jadi kumpulan dari beberapa individu, ini banyak, yang sejenis, ini ya, ini disebut populasi. Lalu tentunya populasi itu kan tidak hanya satu. Misalnya di taman Anda melihat kumpulan ikan gurame, gitu ya, gurame. Itu ada banyak. Itu disebut populasi gurame. Lalu di dalam kolam itu ada juga populasi, misalnya populasi bawal. Populasi bawal berarti terdiri dari berbagai lebih dari satu individu bawal, gitu ya. Ini ada populasi bawal. Lalu juga ada misalnya populasi rumput-rumputan. Jadi ada banyak rumput-rumputan. Ada populasi misalnya cacing tanah. Nah, kumpulan dari beberapa populasi dalam satu wilayah yang sama, yang mana mereka saling berinteraksi, itu disebut baru ekosistem. Jadi, sebenarnya jika Anda pun ada di wilayah itu, misalnya Anda terdiri dari beberapa orang, misalnya ayah Anda, ibu Anda, berarti Anda termasuk dalam ekosistem, tapi jangan wilayahnya luas. Berarti ekosistem rumah itu bisa saja Anda secara mudahnya seperti itu. Yang mana misalnya di ternyata kolam ini ada di depan rumah kalian. Kalau kalian hanya bilang ekosistem kolam, itu isinya hanya ini. Karena Anda tidak hidup di kolam kan. Tapi kalau Anda mengambil yang lebih luas, itu ekosistem misalnya rumah, yang mana di rumah itu ada Anda di dalam rumah, kemudian ikan di kolam, mungkin di sini Anda punya peternakan sapi misalnya. Nah, semua ini adalah makhluk-makhluk yang hidup dalam ekosistem rumah. Begitu ya. Oke. Tadi saya sudah menjelaskan tentang biotik dan abiotik. Perbedaannya itu apa? Jadi kalau biotik itu kan sesuatu makhluk yang hidup atau bernyawa. Dia memiliki ciri khas khusus yang pastinya Anda sudah tahu ya. Ini juga cenderung untuk menjelaskan diri Anda sendiri karena Anda adalah bagian dari makhluk hidup. Yaitu yang pertama, Anda memerlukan makan, gitu ya. Dan Anda itu bernafas, tumbuh berkembang menjadi besar, menjadi lebih tinggi. Anda bergerak, berkembang biak, iritabilitas, ya, peka terhadap rangsang. Dalam arti rangsang itu ketika Anda akan bereaksi ketika mengalami hal tertentu. Misalnya Anda akan dipukul seseorang, Anda akan bereaksi teriak mungkin. Ketika Anda tidak sengaja tertusuk paku, gitu, Anda juga akan bereaksi. Gitu. Ketika Anda menerima panas dari api, misalnya tidak sengaja terkena api, Anda juga akan bereaksi. Itu maksudnya. Kemudian kemampuan beradaptasi ini yang sudah kita jelaskan dulu ya, makhluk hidup. Nah, ini semua adalah ciri-ciri makhluk hidup. Sementara kalau biotik, abiotik ya, ini biotik. Kalau biotik itu tidak ada semua ini. Gitu. Jadi dia tuh hanya cenderung diam. Itu perbedaannya. Nah, ini yang tadi saya ceritakan ya. Jadi kumpulan dari individu-individu itu disebut populasi. Di populasi itu isinya tuh individu yang sama. Gitu. Dan gabungan dari semua itu jadi ekosistemnya. Kalau Anda lihat di sisi ini kan ekosistem ada berbagai macam hal ini. Ada hewannya, ada tumbuhannya, dan juga ada abiotiknya, matahari, gitu ya. Ada tanah, ada air. Jadi mereka semua ini tidak bisa berdiri sendiri, jadi saling berkaitan. Tanpa udara, tanpa matahari, tanpa air, maka ekosistem ini akan menjadi tidak seimbang, maka akan mengganggu proses kehidupan mereka. Lebih tepatnya nanti proses makan dan dimakan, gitu ya. Jadi ini hubungannya dengan tugas yang saya berikan kemarin. Saya akan menanyakan bahwa apa dampaknya bagi suatu rantai makanan. Misalnya dalam ekosistem itu kan pasti ada peristiwa makan dan dimakan. Jadi peristiwa makan dan dimakan itu disebut rantai makanan untuk mempertahankan hidupnya. Peran matahari dan air itu adalah untuk mencukupi kehidupan dari makhluk hidup ini.
Yang mana kalau rantai makanan itu di tingkat pertama itu ada namanya produsen. Produsen ini adalah yang menghasilkan makanan itu. Cenderungnya utamanya adalah tanaman ya. Tanaman. Kemudian tanaman ini akan dimakan oleh konsumen. Konsumen itu biasanya ada tingkat 1, tingkat 2, dan seterusnya. Tingkat 1 itu biasanya yang herbivora. Jadi yang pemakan tumbuhan. Tingkat 2 itu yang memakan daging dan selanjutnya. Misalnya kalau tingkat 1-nya itu adalah rumput, jadi yang dimakan adalah misalnya kelinci ya. Kelinci kan makan rumput, atau makan sayur-sayuran seperti wortel. Kelinci mungkin bisa dimakan oleh ular, atau ular itu bisa dimakan oleh elang gitu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Lalu setelah hewan-hewan ini mati, gitu ya, mereka akan membusuk. Dan pembusukan ini akan dibantu oleh dekomposer. Jadi dekomposer ini ada misalnya bakteri di tanah ya, bakteri, jamur, kemudian cacing, gitu. Dan 3 ini adalah yang membantu pembusukan hewan-hewan yang sudah mati. Pertanyaannya seperti ini. Mana yang lebih dulu diciptakan di muka bumi ini? Gitu ya. Kalau Anda amati dan Anda sudah membaca di surat An-Nazi'at, sebenarnya itu sudah dijelaskan tapi tidak secara gamblang. Jadi ayat yang ini ya, ayat yang 31. Kita baca di awal ya, dari 29 saja. Dan dia menjadikannya malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Jadi pada proses ini Allah menciptakan matahari lebih dahulu. Kenapa matahari? Karena matahari ini sebagai komponen utama yang kemarin kita ceritakan untuk menciptakan alam semesta. Dan nantinya itu berbagai macam teori menciptakan bulan, maksudnya bumi dulu ya, bumi, menciptakan planet yang lain, menciptakan gravitasi, dan juga nantinya akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi bumi. Gitu. Jadi setelah penciptaan matahari, kemudian bumi itu dihampakannya. Jadi baru penciptaan bumi. Jadi alurnya seperti itu ya, kalau kita analogikan. Kemudian ia memancarkan daripadanya mata air. Kemudian setelah matahari, bumi, kemudian diciptakan air. Jadi Allah itu menciptakan komponen-komponen yang dibutuhkan manusia dulu, gitu ya. Setelah semuanya tersedia, barulah manusia itu diciptakan supaya kebutuhannya itu dicukupi. Berarti Allah sudah memikirkan sampai hal-hal yang sedetail itu. Lalu kemudian diciptakan apa lagi? Jadi yang pertama diciptakan itu adalah tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Kenapa bukan hewan? Coba. Kalau kita amati, kalau misalnya hewan yang diciptakan dulu, itu dia akan mati. Karena hewan itu kan tidak bisa membuat makanannya sendiri. Yang bisa membuat makanannya sendiri itu adalah tumbuhan. Di tumbuhan itu ya mengambil makanan dari cahaya matahari untuk fotosintesis, gitu ya. Kemudian membutuhkan karbon dioksida, dan habis itu apa? Air. Ya, jadi semua komponen ini untuk tumbuhan membuat makanannya. Buat makanannya sendiri untuk mereka tumbuh dan berkembang. Nah, jadi itulah alasan mengapa matahari itu diciptakan dulu, kemudian air, kenapa tidak langsung hewan-hewannya gitu ya. Dan kemudian setelah itu baru menciptakan tumbuhannya, tidak hewan atau manusianya dulu. Barulah setelah ini diciptakan hewan. Nah, hewan ini nanti baru memakan tanaman. Lalu setelah semuanya nih diciptakan, barulah Allah menciptakan manusia. Untuk apa? Untuk ini perannya menjaga semua ini, menjaga yang ada di dalam bumi ini agar seimbang gitu. Jadi tanpa ini semua, maka kalau kita akibat sekarang misalnya terjadi kekeringan, kemudian matahari itu tidak bersinar atau panjang tahun, atau mungkin ada sesuatu kabut tebal yang mengakibatkan matahari itu tidak sampai ke bumi, itu tentu akan mempengaruhi kehidupan manusia secara langsung. Kenapa? Karena produsen utamanya akan cenderung tidak berproduksi, kekurangan makanan, hewan-hewan pastinya akan kelaparan dan mati. Efek lanjutannya adalah apa? Manusia juga akan mati, gitu ya. Jadi pengaruh matahari dan air pada suatu komponen utamanya rantai makanan itu, kalau ada salah satu komponen yang hilang, gitu ya, akan menjadi ketidakseimbangan rantai makanan. Yang efek lanjutnya adalah
Biasanya dalam suatu ekosistem tertentu, jika ada ketidakseimbangan pada proses rantai makanannya, maka ekosistem itu biasanya akan musnah ya, akan punah gitu. Jadi sebenarnya peran matahari ini juga sangat dominan sekali pada bumi ini gitu. Jadi manusia ini sangat bergantung secara tidak langsung dengan matahari karena alur-alur ini tadi. Selanjutnya materi. Lalu hubungannya apa? Jadi ini sebenarnya materi yang pada pertemuan hari ini, yaitu tentang sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang gitu. Jadi air itu kita anggap juga sebagai materi gitu ya. Kenapa? Karena air itu memiliki massa dan menempati ruang. Kalau misalnya materi ini ya, kita catat air. Jadi ada beberapa fasa. Jadi air itu dapat berbentuk gas gitu ya. Jadi bukan hanya air ya. Bagaimana pindah, kita pindah ke sini dulu. Ini kita jelaskan nanti. Fokus pada materi. Jadi materi itu fasanya itu ada bentuk gas, kemudian fasa cair, dan juga fasa padat. Jadi Anda dulu SMP juga sudah pernah menjelaskan ini ya. Kalau gas itu partikelnya itu bergerak bebas gitu ya. Kalau cair dia cenderung akan memenuhi wadah atau menempati ruang secara bebas, tetapi masih pada lingkupnya. Jadi di sini. Dan partikel satu yang lainnya tidak sebebas yang gas. Kalau padat itu komponennya itu solid, jadi dia itu berjejer rapat dengan struktur tertentu. Jadi padat. Jadi kalau benda padat itu, misalnya kalau Anda lihat, kalau es itu bentuknya padat itu apa? Maksud saya air. Kalau air itu padatnya adalah bentuk es ya. Kalau cair itu ya bentuk air yang sering kita lihat ini. Kemudian kalau gas itu biasanya bentuk uap. Ya, jadi dia di udara akan tervaporisasi. Itu contohnya. Jadi air ini adalah materi yang sebenarnya itu terlihat lemah ya. Karena kalau di dalam jumlah kecil, misalnya dalam wadah kecil, gitu ya, air ini tidak memiliki kekuatan apapun, ya, terlihat seperti ini. Tapi jika air ini atau materi ini terkumpul dalam jumlah yang banyak, dia akan bisa menciptakan sesuatu kekuatan yang sangat besar, gitu ya. Coba Anda bayangkan, Anda melihat air di dalam sungai, di aliran sungai. Itu apalagi kalau misalnya dalam kondisi banjir misalnya, itu kan sangat deras sekali, bahkan orang pun bisa terseret oleh arusnya. Jadi jika materi ini terkumpul dengan sangat banyak, maka dia biasanya menghasilkan energi yang tadinya kalau dalam jumlah yang sedikit dia itu hanya sebagai minuman dan ataupun tidak berbahaya. Jadi kekuatan yang ada pada air ini dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sesuatu yang dibutuhkan manusia. Contohnya apa? Itu adalah generator ya. Jadi ketika air ini, misalnya di tebing ini air itu diletakkan pada kincir air misalnya, itu akan menggerakkan generator yang nantinya untuk pembangkit listrik gitu ya. Jadi ketika materi ini bergerak dengan jumlah yang banyak, kemudian karena ada posisi kedudukannya jatuh ke bawah, maka di sini akan ada yang namanya energi gerak ya, atau yang kita kenal secara ilmiahnya itu energi kinetik. Energi kinetik ini kemudian berubah menjadi energi potensial. Energi potensial itu adalah kekuatan yang diciptakan karena ada perbedaan kedudukannya. Ini titik A, titik B. Titik B itu lebih rendah. Ini disebut energi potensial. Nah, kemudian karena adanya perubahan lanjutan kemudian diolah dalam bentuk generator, kemudian menjadi energi listrik. Nah, jadi kalau kita amati ini sebenarnya apa itu energi? Jadi energi itu adalah kemampuan suatu benda atau materi atau sistem untuk melakukan kerja. Jadi kerja itu adalah usaha gerak melawan hambatan. Contohnya kalau pada manusia itu ketika Anda mengangkat sebuah benda ke atas, berarti Anda melakukan usaha gerak melawan gaya tarik bumi atau gravitasi.
Jadi usaha gerak melawan hambatan itulah yang disebutkan energi. Kalau dikaitkan dengan air tadi ya, ternyata air itu dapat menciptakan suatu energi, bukan menciptakan, dapat menghasilkan suatu energi dari berbagai proses. Jadi ada energi berawal dari energi kinetik, kemudian ada energi potensial menjadi energi listrik. Jadi energi itu dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Tetapi energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat juga dimusnahkan. Jadi konsep ini dikenal dengan hukum kekekalan energi. Seperti ya. Jadi energi itu tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan, dan dia itu hanya dapat diubah bentuknya menjadi satu bentuk ke bentuk lainnya. Kalau untuk contoh perubahan energi lainnya ada sangat banyak ya. Biasanya kalau pada manusia itu Anda misalnya mendapatkan energi dari makanan. Kalau kita urutkan berarti tanaman itu mendapatkan energi matahari ya, energi dari matahari untuk membuat makanan. Jadi makanan itu digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan energi. Energi itu dalam arti untuk tumbuhan ini menghasilkan bahan makanan yang nantinya akan dimakan oleh manusia, gitu ya. Dan manusia ini akan memakan makanan yang diciptakan dari tumbuhan itu untuk membuat energi pada dirinya sendiri untuk digunakan bergerak. Jadi ada proses perubahan energi kimiawi, yaitu mengubah karbohidrat menjadi ATP. ATP itu berarti adanya energi untuk bergerak, untuk menggerakkan badannya. Kemudian energi yang digerakkan manusia ini akan dilakukan untuk dia melakukan kerja. Misalnya kerja itu apa? Bisa juga misalnya berlari. Jadi ada perubahan jadi energi kinetik gitu, dan sebagainya. Nah, baik. Jadi itulah kaitannya antara tadi matahari gitu ya. Matahari, kemudian matahari ini dapat menghasilkan energi yang masuk ke dalam bumi, yang mana di bumi ini digunakan oleh makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan manusia. Jadi energi dari matahari ini sebenarnya terlihat secara gamblang itu matahari itu energi yang tidak dapat habis ya. Tetapi pada aslinya energi matahari suatu waktu memang dapat habis karena matahari ini menggunakan energi dari reaksi fusi dan fisi hidrogen. Jadi ketika bahan bakarnya ini habis, tentu saja matahari ini akan menjadi tidak dapat memancarkan energi panasnya atau radiasi panasnya kembali. Dan ini sebenarnya sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya ya. Jadi dia akan menjadi red giant. Red giant itu adalah proses penghancuran matahari karena sudah kehabisan energinya. Dan jika energi di matahari ini habis, tentu ini akan menjadi akhir dari kehidupan di bumi. Kenapa? Tidak ada lagi energi yang dapat dimanfaatkan untuk makhluk-makhluk di bumi ini untuk bertahan hidup. Jadi komponennya itu sebenarnya terlihat sederhana. Dari awal penciptaan itu mengapa ternyata manusia itu diciptakan kemudian, baru setelah itu yang awalnya itu diciptakan misalnya tumbuhan dulu. Itu alasan kenapa ya, karena ini ya, karena konsepnya matahari itu hanya bisa diolah oleh tanaman untuk menghasilkan makanannya sendiri. Jadi begitu alurnya antara makhluk hidup itu tadi, matahari, energi, dan juga materi. Oke, selanjutnya jika ada yang ingin Anda tanyakan atau hal-hal yang ingin didiskusikan kembali, kita akan bahas lebih lanjut di WhatsApp group. Demikian dari saya penjelasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.